Maulana Jalaluddin Rumi memiliki nama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Muhammad Al-Balkhi Al-Qunuwi. Adapun panggilan Jalaluddin Rumi karena sebagian besar hidupnya dihabiskan di Konya, Turki, yang dahulu dikenal sebagai daerah Rum. Beliau lahir di Balkh, yaitu daerah Afghanistan, pada tanggal 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah atau tanggal 30 September 1207 Masehi. Saat Jalaluddin Rumi berusia 5 tahun, beliau pernah diramalkan oleh seorang tokoh sufi, Fariduddin Attar, bahwa Jalaluddin Rumi kelak bakal menjadi tokoh spiritual besar. Ayahnya masih keturunan Abu Bakar, bernama Bahauddin Walad, sedang ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khwarizm. Ayahnya Bahauddin Walad Muhammad bin Husain adalah seorang ulama besar bermadzhab Hanafi, dan karena karisma dan tingginya penguasaan ilmu agamanya, ia digelari Sultanul Ulama atau Raja Ulama. Namun rupanya gelar itu menimbulkan rasa iri pada sebagian ulama lain, dan mereka pun melancarkan fitnah dan mengadukan Bahauddin ke penguasa. Celakanya, sang penguasa terpengaruh hingga Bahauddin harus meninggalkan Balkh bersama keluarganya. Ketika itu Jalaluddin Rumi baru berusia 5 tahun. Sejak itu Bahauddin bersama keluarganya hidup berpindah-pindah dari suatu negara ke negara yang lain. Mereka pernah tinggal di Nishapur, daerah Iran Timur Laut. Dari Nishapur pindah ke Baghdad, lalu ke Makkah, kemudian ke Malata, daerah Turki, terus ke Laranda, daerah Iran Tenggara, dan terakhir menetap di Konya, daerah Turki. Raja Konya, Alauddin Kaikubad, mengangkat ayah Jalaluddin Rumi sebagai penasehatnya, dan juga mengangkatnya sebagai pimpinan sebuah perguruan agama yang didirikan di ibu kota tersebut. Di kota ini pula, ayah Jalaluddin Rumi wafat ketika Jalaluddin Rumi berusia 24 tahun. Di samping berguru kepada ayahnya, Jalaluddin Rumi juga berguru kepada Burhanuddin Muhaqqiq At-Tirmizi, sahabat dan pengganti ayahnya pemimpin perguruan. Jalaluddin Rumi juga menimba ilmu di Syam atas saran gurunya itu. Ia baru kembali ke Konya pada tahun 634 Hijriah dan ikut mengajar pada perguruan tersebut. Setelah Burhanuddin wafat, Jalaluddin Rumi menggantikannya sebagai guru di Konya. Dengan pengetahuan agamanya yang luas, di samping sebagai guru, ia juga menjadi dai dan ahli hukum Islam. Ketika itu Konya banyak tokoh ulama berkumpul. Tak heran jika Konya kemudian menjadi pusat ilmu dan tempat berkumpul para ulama dari berbagai penjuru dunia. Kesufian dan kepenyairan Jalaluddin Rumi dimulai ketika ia sudah berumur cukup tua, yakni 48 tahun. Sebelumnya, Jalaluddin Rumi adalah seorang ulama yang memimpin sebuah madrasah yang mempunyai banyak murid, yaitu 4.000 orang. Sebagaimana seorang ulama, ia juga memberi fatwa dan menjadi tumpuan umatnya untuk bertanya dan mengadu. Kehidupannya itu berubah 180 derajat ketika ia berjumpa dengan seorang sufi pengelana, yaitu Samsuddin alias Samsi Tabriz. Suatu saat, seperti biasanya, Jalaluddin Rumi mengajar di hadapan khalayak dan banyak yang menanyakan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba seorang lelaki asing, yakni Samsi Tabriz, ikut bertanya, apa yang dimaksud dengan riyadhah dan ilmu? Mendengar pertanyaan seperti itu, Jalaluddin Rumi terkesima. Kiranya pertanyaan itu sangat jitu dan tepat pada sasarannya. Ia tidak mampu menjawab. Berikutnya, Jalaluddin Rumi berkenalan dengan Samsi Tabriz. Setelah bergaul beberapa saat, ia mulai kagum kepada Samsi Tabriz yang ternyata seorang sufi. Ia berbincang-bincang dan berdebat tentang berbagai hal dengan Samsi Tabriz. Mereka betah tinggal di dalam kamar hingga berhari-hari. Sultan Salak, putra Jalaluddin Rumi, mengomentari perilaku ayahnya itu. Sesungguhnya, seorang guru besar tiba-tiba menjadi seorang murid kecil. Setiap hari, sang guru besar harus menimba ilmu darinya, meski sebenarnya beliau cukup alim dan zuhud. Tetapi itulah kenyataannya. Dalam diri Samsi Tabriz, guru besar itu melihat kandungan ilmu yang tiada taranya. Jalaluddin Rumi benar-benar tunduk kepada guru barunya itu. Di matanya, Samsi Tabriz benar-benar sempurna. Cuma celakanya, Jalaluddin Rumi kemudian lalai dengan tugas mengajarnya. Mereka menuduh orang asing itulah biang keladinya. Karena takut terjadi fitnah dan takut atas keselamatan dirinya, Samsi Tabriz lantas secara diam-diam meninggalkan Konya. Ibarat seorang remaja ditinggalkan kekasihnya. Saking cintanya kepada gurunya, kepergian Samsi Tabriz itu menjadikan Jalaluddin Rumi dirundung duka. Jalaluddin Rumi benar-benar berduka.
Ia hanya mengurung diri di dalam rumah dan juga tidak bersedia mengajar. Syamsi Tabriz mendengar kabar ini, lantas berkirim surat dan menegur Jalaluddin Rumi. Karena merasakan menemukan gurunya kembali, gairah Jalaluddin Rumi bangkit kembali dan ia mulai mengajar. Beberapa saat kemudian, ia mengutus putranya, Sultan Salat, untuk mencari Syamsi Tabriz di daerah Damaskus. Lewat putranya tadi, Jalaluddin Rumi ingin menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas tindakan murid-muridnya itu, dan menjamin keselamatan gurunya bila berkenan kembali ke Konya. Demi mengabulkan permintaan Jalaluddin Rumi, Syamsi Tabriz kembali ke Konya, dan mulailah Jalaluddin Rumi berasik-asik kembali dengan Syamsi Tabriz. Lambat laun, rupanya para muridnya merasakan diabaikan kembali, dan mereka mulai menampakkan perasaan tidak senang kepada Syamsi Tabriz. Lagi-lagi, sufi pengelana itu secara diam-diam meninggalkan Jalaluddin Rumi, lantaran takut terjadi fitnah. Kendati Jalaluddin Rumi ikut mencari hingga ke Damaskus, Syamsi Tabriz tidak kembali lagi. Jalaluddin Rumi telah menjadi seorang sufi berkat pergaulannya dengan Syamsi Tabriz. Kesedihannya berpisah dan kerinduannya untuk berjumpa lagi dengan gurunya itu telah ikut berperan mengembangkan emosinya, sehingga ia menjadi seorang penyair yang sulit ditandingi. Guna mengenang dan menyanjung gurunya itu, ia tulis syair-syair yang himpunannya kemudian dikenal dengan nama Divani Syamsi Tabriz. Ia bukukan pula wajangan-wajangan gurunya, dan buku itu dikenal dengan nama Maqalati Syamsi Tabriz. Maulana Jalaluddin Rumi kemudian mendapat sahabat dan sumber inspirasi baru, yaitu Syekh Hisamuddin Hasan bin Muhammad. Atas dorongan sahabatnya itu, ia berhasil selama 15 tahun terakhir masa hidupnya menghasilkan himpunan syair yang besar dan mengagumkan yang diberi nama Masnawi. Buku ini terdiri dari 6 jilid dan berisi 20.700 bait syair. Dalam karyanya ini terlihat ajaran-ajaran tasawuf yang mendalam yang disampaikan dalam bentuk apologi, fabel, legenda, anekdot, dan lain-lain. Karya tulisnya yang lain adalah Rubaiyat, yakni saja 4 baris dalam jumlah 1.600 bait. Kemudian Fihi Ma Fihi dalam bentuk prosa merupakan himpunan ceramahnya tentang tasawuf, dan Maktubat, himpunan surat-suratnya kepada sahabat atau pengikutnya. Bersama Syekh Hisamuddin pula, Maulana Jalaluddin Rumi mengembangkan tarekat Maulawiyah atau Jalaliyah. Tarekat ini di barat dikenal dengan nama The Whirling Darwish atau para darwisi yang berputar-putar. Nama itu muncul karena para penganut tarekat ini melakukan tarian berputar-putar yang diiringi oleh gendang dan seruling dalam zikir mereka untuk mencapai ekstase. Semua manusia tentu akan kembali kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang terjadi pada Maulana Jalaluddin Rumi. Penduduk Konya tiba-tiba dilanda kecemasan gara-gara mendengar kabar bahwa tokoh panutan mereka, Maulana Jalaluddin Rumi, sakit keras. Meski menderita sakit keras, pikiran Maulana Jalaluddin Rumi masih menampakkan kejernihannya. Seorang sahabat datang menjenguk dan mendoakannya. Semoga Allah berkenan memberi ketenangan kepadamu dengan kesembuhan. Maulana Jalaluddin Rumi sempat menyahut, jika engkau beriman dan bersikap manis, kematian itu akan bermakna baik. Tapi kematian ada juga kafir dan pahit. Pada tanggal 5 Jumadil Akhir tahun 672 Hijriah, dalam usia 68 tahun, Maulana Jalaluddin Rumi dipanggil ke rahmatullah. Tatkala jenazahnya hendak diberangkatkan, penduduk setempat berdesak-desakan ingin menyaksikan. Begitulah kepergian seorang yang dihormati umatnya.